Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kalian yang nonton video ini. Jadi, kali ini aku mau menjelaskan materi dari mata kuliah aku nih. Sebelum aku menjelaskan materi dari mata kuliah aku, ada baiknya aku memperkenalkan diri dulu ya, biar kalian lebih tahu dan lebih kenal aku. Baiklah, perkenalkan nama aku Fitria Alfaiza dengan NIM 701200062 semester 4 kelas 4D jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nah, materi yang mau aku jelaskan ini adalah bagian dari mata kuliah komunikasi interpersonal dengan dosen pengampu yaitu Bapak Heru Kurniawan MKom. Oke, jadi sebelum aku membahas materi aku lebih lanjut nih, aku mau tanya dulu dong sama kalian. Kalian tahu gak sih apa komunikasi itu? Seberapa penting sih komunikasi itu dalam kehidupan kita? Oke, jadi aku jelaskan sedikit dulu nih, apa sih komunikasi itu? Jadi nih, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi komunikasi itu adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, udah ada gambaran kan materi apa yang akan aku jelasin kali ini? Baiklah, langsung saja aku akan menjelaskan materinya nih. Karena tadi sudah aku kasih sedikit gambaran dari materinya, yaitu aku akan menjelaskan tentang komunikasi dan komunikasi interpersonal serta tujuan dan manfaat dari kita mempelajari komunikasi interpersonal ini. Jadi, komunikasi itu adalah suatu proses ketika seorang atau beberapa orang atau kelompok, organisasi, dan masyarakat itu menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi dapat berbentuk verbal dan non-verbal pastinya. Nah, sudah pastinya komunikasi ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia. Karena apa? Karena kita sebagai makhluk sosial, manusia itu dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan manusia lainnya dengan berkomunikasi. Mustahil kalau kita nggak berkomunikasi. Sementara komunikasi interpersonal ini yaitu komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur atau secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Jadi, komunikasi interpersonal ini seperti komunikasi yang murni ya, atau komunikasi antar pribadi. Jadi, dia tidak diatur gitu. Seperti komunikasi secara spontan. Nah, sudah pastinya kita mempelajari komunikasi interpersonal ini pasti mempunyai tujuan dan manfaat dari komunikasi interpersonal ini. Nah, tujuan dan manfaat dari komunikasi interpersonal ini yang pertama itu untuk menyampaikan informasi. Karena seperti kita tahu tadi, pengertian komunikasi itu proses ketika kita menciptakan atau menggunakan informasi. Nah, terus ada tujuan dan manfaat selanjutnya ada untuk berbagi pengalaman, untuk mengembangkan simpati, untuk melakukan kerjasama. Coba bayangin kalau kerjasama nggak ada komunikasi, bagaimana coba? Terus juga ada untuk mengembangkan motivasi, terus untuk mengungkapkan isi hati atau ide, terus untuk memahami orang lain, dan banyak lagi sebenarnya. Nah, kenapa sih komunikasi interpersonal itu penting untuk dipelajari? Karena
komunikasi interpersonal itu salah satu tujuannya ada juga untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi di masyarakat. Nah, komunikasi itu kan merupakan satu-satunya solusi untuk memecahkan berbagai masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pasti banyak nih terjadi kesalahpahaman antara satu dengan yang lain itu karena adanya miskomunikasi atau kurangnya komunikasi yang baik. Jadi, komunikasi itu tentunya sangat penting. Nah, karena komunikasi itu penting, jadi berkomunikasilah antara satu dengan yang lain dengan secara baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jika terjadi kesalahpahaman, segera komunikasikan lagi dengan baik. Oke? Baik, jadi cukup sekian dulu penjelasan materi aku kali ini tentang komunikasi interpersonal, dan tujuan serta manfaat dipelajarinya komunikasi interpersonal itu. Nah, semoga materi yang aku jelaskan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa diambil sedikit untuk dipelajari, untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan aku juga minta maaf jika banyak kesalahan kata atau penjelasan yang kurang bisa dipahami, penjelasan yang sangat kaku ini, dan banyak kesalahan-kesalahan lainnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di sini aku masih belajar dan harus belajar lagi, dan kita sama-sama belajar gitu ya. Oke. Nah, kalau kalian ada kritik atau saran, boleh sampaikan di kolom komen, karena aku mengharapkan kritikan yang membangun dan saran yang membangun untuk aku kedepannya lebih baik lagi pastinya. Dan terima kasih karena sudah mau menonton video aku ini. Sepertinya cukup sekian penjelasan, penyampaian dari aku. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di hal lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.